isinya adalah jadi begini. Capaian pembelajaran yang ada di kalau sekarang BSKAP, kalau dulu permen ya itu sekarang BSKAP, yang ada di BSKAP 046 itu nanti kan harus di apa istilahnya dicapai melalui aktivitas pembelajaran. Nah, dalam rangka untuk mencapai capaian pembelajaran tersebut, pendidik itu melaksanakan aktivitas yang namanya pertama, ini bagian dari pengembangan kurikulum ya. Pertama, menghitung rincian minggu efektif dan tidak efektif. Berikutnya yang kedua, membuat yang namanya program tahunan. Setelah itu membuat program semester. Jadi nanti jam pelajarannya itu akan dibagi pada masing-masing capaian pembelajaran tadi diberi jatah alokasi waktu berapa jam. Nah, banyak sedikitnya alokasi waktu tergantung kepada apa? Kedalaman dimensi proses kognitif sama kedalaman dimensi pengetahuannya. Jadi pada saat Anda nanti membagi menderivasi misal K10 mau dibagi yang eh, materi ini berapa JP, yang ini berapa JP tergantung pada apa? Dua yang bisa dilihat. Dimensi proses kognitif sama dimensi pengetahuannya. Nah, sekarang menghitung ini dulu. Menghitung minggu efektif. Formatnya seperti ini. Jadi eh, ini format dulu, nanti saya beritahu cara menghitungnya. Misal Juli 2024, jumlah minggunya ada berapa? Ada 4. Jumlah minggu efektifnya ada berapa? Ada 2. Agustus, jumlah minggunya ada berapa? Ada 5. Efektifnya ada berapa? 5. September, Oktober sampai Desember. Ini rinciannya. Kemudian jumlahnya. Jumlah minggunya berapa? Jumlah minggu efektifnya ada berapa? Nah, ini pertama membuat kotak, mengisi kotak ini dulu. Yang berikutnya menghitung apa istilahnya? Jumlah minggu tidak efektif. Jumlah minggu tidak efektif ini adalah jumlah minggu yang biasa digunakan di sekolah yang tidak melakukan aktivitas pembelajaran. Apa saja? Misal penilaian formatif. Penilaian formatif ini ulangan harian ya Mbak Nisya. Kalau di sekolah biasanya begitu. Kemudian penilaian akhir semester atau penilaian sumatif. Remedi atau pengayaan. Kemudian penilaian raport. KTS jumlahnya. Ini jumlah minggu tidak efektif. Berikutnya dihitung. Kalau begitu jumlah minggu efektif itu berapa? Jumlah minggu yang efektif dikurangi jumlah minggu tidak efektif. 23 dikurangi 8, 15. 15 JP itu jam pertemuan ya, bukan JP itu setiap pertemuan masing-masing ini 15 kali 3 jam pertemuan. Ini untuk JP sejarah apa sih ini? Ada 2 ya, mata pelajaran wajib sama mata pelajaran. Kalau yang di kurikulum kemarin ada mata pelajaran wajib ada pilihan. Yang sekarang sejarah wajib sama apa istilahnya? Yang kedua, Peminatan itu, peminatan Bu. alah kok peminatan toh. Tingkat Yang lanjut, sekarang Bu. yang BSKAP itu loh, Oh, mata tingkat pelajaran lanjut. sejarahnya Tingkat wajib sama lanjut. Tingkat lanjut. tingkat Tingkat lanjut. Tingkat lanjut. lanjut. Ya. Nah, ini 13, kalau ini wajib ini 3 JP. Yang tingkat lanjut itu 5 JP biasanya. Berarti ada berapa? 45 JP. Nah, kalau 45 JP yang bawah ini jam pelajaran. Coba Ibu ajari cara untuk menghitungnya. Gimana? Ya, terangkat.
Oh, kuliah. Nah, ini lama ini tapi kelihatan ini sudah kalender akademik tahun 2022-2023. Sudah. Terlihat Ibu. Nah, bisa dilihat ya. Coba lihat di sini. Tadi ini ada bulan ya, bulan 1, 2, nah, ini bulannya, ini namanya Juli. Ini minggu 1 dan seterusnya. Minggu 2 dan seterusnya, ini harinya. 1, 2, 3, 4 sampai 31 ini hari. Jumlah harinya. Ya. Nah sekarang lihat bulan Juli tadi. Bulan Juli, cara menghitungnya nak, di sini kan LU itu libur umum. Libur umum itu dino minggu itu loh. LU ini hari Minggu ini libur ini. Cara menghitungnya tadi jumlah minggu efektifnya kan ada 2. Di mana ini? 1, 2. Halo? Bisa tahu? 1, 2. Bisa? Ojo menengai, Bu. Gak ngerti kamu bisa apa tidak? Nggih, Bu, saged. Nggih, Bu. Oke, bulan Juli ada 2 ya. Minggu minggu 1, minggu 2. Mengapa yang hitam-hitam ini nggak dihitung? Ini preiki. Nanti ada keterangannya di situ. Yang hitam-hitam ini apa? Nah, sekarang Agustus. Coba hitungan Agustus ada berapa minggu? 3 minggu. Coba ada berapa minggu di Agustus? Ada berapa minggu? 3 minggu. Nadia 3. Yuk, berapa minggu? 4, Bu. 4 minggu, Bu. 4, Bu. Oke, sekarang kita hitung ya. Coba menghitung bersama-sama. 1, 1 2, 3, 4 4. Lah ini masih ada lagi. oh 5 Hari 5. Lihat di sini, di bulan Agustus itu ada 3 hari. Di bulan September ada 3 hari. Kalau Anda memasukkan minggu di bulan Agustus ini, dihitung di Agustus, September jangan dihitung. Paham? Ini kan sama-sama 3. Karena sama-sama 3, pilih salah satu. Anda masukkan di bulan Agustus atau dimasukkan di bulan September. Kalau Anda sudah memasukkan di bulan Agustus, September nggak usah dihitung. Sehingga sekarang di bulan Agustus kita punya 5 minggu. 1, 2, 3, 4, 5. Bulan September punya berapa minggu? Gak usah dihitung iki. Langsung ke sini. 1, 2, 3, 4. Paham? Paham. Bulan Oktober. Ini cuma 1, gak usah dihitung. Ini 2, tapi ada. Dihitung. 1, 2, 3, 4. November. 1, 2, 3, 4, 5. Desember, gak boleh dihitung karena situ 3 sudah dihitung. 1, 2, 3, 4. Libur semester gak dihitung, ada 3. Paham? Paham, Nah, Bu. Paham, Bu. ada semester 1, ada semester 2. Mulainya bulan ini. Semester 1 mulai Juni sampai Desember. Semester 2 mulai Januari sampai Juni. Anda harus hafal ini. Juli sampai Desember, Januari sampai Juni.
Bisa ya menghitung ini ya? Halo? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Kalau libur-libur aja dihitung, Dok. Le. Pokoknya yang angka ini yang dihitung. Kalau ada LS, LPP, nggak usah dihitung. Nah, ini penjelasannya. Pocon dewe ini penjelasannya itu. LHB, libur hari besar, LU, libur umum, LSI, libur semester 1, LS2, libur semester 2, dan lain sebagainya. Ini keterangannya. Ini penjelasannya. Kemudian dihitung, semester ganjil ada berapa hari. Nah, ini kan sudah ada hitungannya. Nah, ada hitungan ininya. Mengapa sampai serigit ini, Bu? Nah, makanya guru-guru sejarah itu biasanya nggak ada jadi wakase kurikulum. Karena jadi wakase kurikulum itu riweh. Yang ada biasanya kesiswaan ya Mbak Anis ya. Oke. Kalau kalau kurikulum itu ya ngitung-ngitung kayak gini iki mumet sih ra wong sejarah kok ngitung-ngitung. Baik, ini yang contoh kalendernya. Nanti unduan sendiri yang tahun 2025. Anda otomatis pakai yang 2025. Ini kan tuwek tahun 2022 2023. Tapi caranya sama saja menghitungnya seperti tadi. Nah, sekarang kembali ke tadi. Nah, berarti jumlah minggu ini, jumlah minggu tadi. Semuanya dihitung jumlah minggunya. Ini yang efektif saja. Ibu, kalau di situ libur yang fakultatif dihitung apa tidak dihitung? Yang nggak dihitung itu jumlah minggu yang nyata-nyata itu memang libur dari nasional. Tidak dihitung. Sebentar. Gitu. Oke. Makasih. Ya, Pak Dekan Rawo berarti. Oh iya wis. Yuk, kon gawe dhisik Mbak Nis sing tanda tangan Pak Dekan Mbak Nis. Iya, Bu. Mumpung Pak Dekan ada wean. Oke. Urus nih arek-arek ben podo-podo mlakune. Oke, Pi. Oke. Ini yang menghitung minggu efektif, minggu tidak efektif. Nah, sekarang berikutnya kita akan melihat program rincian minggu efektif. Di sini. Sebenarnya program tahunan dulu ya Mbak Anis ya. Oh, dulu. Program tahunan nih Pak Is hilang. Sebenarnya ATP hampir sama dengan program tahunan. Oke. Coba ini yang ATP. Nanti saya tunjukkan untuk membuat program tahunan itu yang dipakai di mana. Ini ada Kopas yang ada di BSKAP 046. Berikutnya di sini. Formatnya seperti ini. Topik, konten atau materi sesuai dengan topik materinya. Nah, ini anak-anak yang ada dipasang di nomor-nomor ini adalah stepnya. Iki, step lah awake dhewe. Yang materi besar-besar itu loh. Jangan cilik-cilik kok pasang mumet siramungku. Jadi ini yang besar-besar. Berikutnya tujuan pembelajarannya yang besar-besar. Yang step. Jadi kan pada masing-masing capaian pembelajaran itu kan ada step, sub-step, ordinate, subordinate. Yang dipasang di sini, ini ke bawah, ini yang step. Paham apa kak ini mahasiswa ini? Paham, Ibu. Oke, coba Vio, wacon capaian pembelajaranmu, Wi. Baik, Bu, sebentar.
Kamu kelas berapa, Vio? Saya kelas 10, Ibu. Oke, Ibu meminta yang kelas A menyiapkan yang kelas 11. Ketua kelas A. Yang kelas 11, ketua kelas 11. Oke, dibaca, Vio, capaian pembelajarannya, Vio. Capaian pembelajarannya yang pertama menelaah konsep dasar Loh, ilmu. ojo, lo. Sing lengkap aku lho, Dok. Capaian pembelajaran sing kak ngene iki lho, sing lengkap ngene iki. Oh ya, sebentar Ibu. Ah, jangan ya sudah kamu derivasi. Sudah? Capaian pembelajarannya menelaah konsep dasar ilmu sejarah dan mengimplementasikan penelitian sejarah untuk merefleksikan keterhubungan antara masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang melalui berbagai peristiwa atau kejadian penting dalam lingkup lokal, nasional, dan global, mulai dari masa kerajaan Hindu-Buddha hingga masa kerajaan Islam. Oke. Ah, ini itu contohnya punyanya Vio tadi. Kamu dari punyamu tadi, Vio, diderivasi menjadi berapa capaian pembelajaran? Untuk stepnya ada 3, Ibu. Ya, apa saja? Yang pertama, menelaah konsep dasar ilmu sejarah. Yang Ah, kedua, mengimplementasikan penelitian sejarah untuk ah, mengkaji berbagai peristiwa atau kejadian penting dalam lingkup lokal, nasional, dan global, mulai dari ah. masa kerajaan Hindu-Buddha hingga masa kerajaan Islam. Kemudian Terus? yang ketiga, merefleksikan keterhubungan antara masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang melalui berbagai peristiwa atau kejadian penting dalam lingkup lokal, nasional, dan global, mulai dari masa kerajaan Hindu-Buddha hingga masa kerajaan Islam. Oke, yang konsep dasar ilmu sejarah punya Vio diklasifikasi menjadi 3. Habis itu Gitu. kan mengkaji satu-satu persatu. Mengkaji mulai dari mengimplementasikan penggunaan konsep dasar ilmu sejarah sama punya Vio ada 3 tadi pada masa kerajaan apa yo? Hindu-Buddha sampai kerajaan Hindu-Buddha. Islam. Kemudian berikutnya pada masa kerajaan Islam. Lihat ini contohnya. Di sini lengkapnya ini memahami konsep dasar ilmu sejarah yang dapat digunakan untuk menjelaskan, mengkaji peristiwa, menganalisis, mengevaluasi subjek, kemudian dan seterusnya. Ini konsep dasar ilmu sejarah. Yang kedua memahami, iki malah poin lagi Mbak Anis, karena ini pakai yang 033 ini. Memahami konsep dasar asal-usul kerajaan Hindu-Buddha, kemudian kerajaan Islam. Jadi ini di elemen yang ada di sini ini ada punya 1, 2, 3, 4. Nomor 1 konsep dasar ilmu sejarah, yang kedua materinya asal-usul nenek moyang dan jalur rempah, yang ketiga Hindu-Buddha, yang keempat kerajaan Islam. Nah, masalahnya yang punya Anda sekarang, capaian pembelajarannya kan tidak diderivasi seperti itu. Lah ben gak bingung ya wis ngene iki ae kamu biar tidak judek. Sehingga tadi punya Vio konsep dasar ilmu sejarah. Berikutnya sejarah Indonesia pada masa kerajaan Hindu-Buddha. Terus sejarah Indonesia pada masa kerajaan Islam. Dengan step yang jumlahnya 3 tadi. Cara menderivasinya, lihatan ini sekarang. Ini peserta didik mampu memahami konsep dasar ilmu sejarah, ruang waktu, diakronis sinkronis.
guna sejarah dan teritorial sosial. Teori sosial apa teritorial, Rek? Oh, teori sosial. Kemudian metode penelitian sejarah serta sejarah lokal. Melalui dananya sejarah Indonesia yang terjadi pada konsep asal-usul nenek moyang dan jalur rempah, kerajaan Hindu-Buddha dan kerajaan Islam. Ini kan kalau diklasifikasi, ini ada 4 materi besar. Yang pertama adalah konsep dasar ilmu sejarah, ya, tentang diakronis, sinkronis, ruang, waktu, manusia, keberlanjutan dan keberulangan, lokal, nasional, global, kemudian perubahan dan apa itu. Nah, itu konsep dasar ilmu sejarah. Berikutnya ada materi penelitian sejarah. Terus ada lagi materi tentang sejarah lokal. Konten materi sejarahnya apa saja? Asal-usul nenek moyang, kerajaan Hindu-Buddha, sama kerajaan Islam. Materinya dijentrek-jentrek di sini. Topik atau materi. 1. Konsep dasar ilmu sejarah. Nah, di sini. Manusia, ruang, waktu. Sebenarnya diakronis dan sinkronis dan lain sebagainya. Di sini disendirikan, nggak popo wis. Ini ruang dan waktu, diakronis, sinkronis. Kemudian metode penelitian sejarah. Baru materi asal-usul nenek moyang, kerajaan Hindu-Buddha, berikutnya kerajaan Islam. Ada 6 materi. Metode penelitian sejarah sudah tadi ya. Metodenya kok nggak masuk deh. Oh wes ada ini. Udah Jadi di bawah. sejarah lokal dimasukkan di metode penelitian sejarah. Nah, berikutnya masing-masing ini kelihatan di sini kata kerja behaviornya apa? Oh, memahami. Nah, ini yang menjadi apa kemarin perkecualian. Kalau di Permendikbud nomor 033 sama 008, memahaminya pakai Within and Type. Sehingga kemampuan memahami itu sampai pada dimensi reflektif. Nah, sekarang pakai taksonomi Solo. Jadi, yang digunakan di deep learning ini, paradigma taksonominya adalah taksonomi Bloom sama taksonomi Solo. Kalau yang kemarin, kurikulum Merdeka, taksonomi Bloom sama taksonominya Within and Type. Nah, nanti untuk pengembangan kemarin analisis pembelajaran, Anda harus paham taksonominya Gagne. Sehingga sekarang yang harus Anda pahami itu 4. Taksonomi Bloom, revisi Anderson Cradwell, taksonomi Within and Type, Within and TJ itu tulisannya, taksonomi Solo sama taksonominya Gagne. Jadi itu yang fardu ain harus Anda pahami. Sehingga di sini walaupun memahami, jangan pernah Anda menuliskan memahami sebagai C2. Karena di sini memahaminya pakai Within and Type. Sampai pada tahap bisa merefleksi. Makanya di sini sebenarnya kalau taksonomi belum kan memahami itu berhenti di menjelaskan. Nah, ini tidak sampai detail seperti ini. Nah, sampai menilai, sampai pada tindakan reflektif. Berikutnya tetap masih memahami. Nah, yang ini materi baru yang menganalisis dan serta mengevaluasi. Nah, yang di capaian pembelajaran yang sekarang tidak seperti ini behaviornya. Tapi ada yang mengimplementasikan, ada yang itu. Nah, ini yang di sini nih, pasangan yang step tadi. Biar kamu nggak judek. Kata kerjanya Manuto yang di step itu. Misal punya Vio menelaah. Ya, pakailah yang di sini menelaah. Sehingga punya Vio tadi menelaah. Apa Vio? Konsep dasar? Vio? Menelaah konsep dasar ilmu sejarah itu.
sampai bla 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 tadi. Baru berikutnya, kalau di sini konsep dasar ilmu sejarah dibagi menjadi 3. Konsep dasar ilmu sejarah, ruang manusia, ruang waktu, kemudian diakronis sinkronis, sama metode penelitian sejarah. Materinya asal-usul nenek moyang sampai Islam ada 3. Nah, di capaian pembelajaran yang 046 nggak ono yang asal-usul nenek moyang ini. Ya kan, kelas 10? Kelas Iya, 10? tidak ada itu. Nggak ada. Iya, tidak ada. Langsung kerajaan Hindu-Buddha, dari kerajaan Hindu-Buddha hingga kerajaan Islam. Kerajaan Hindu-Buddha hingga kerajaan Islam sebenarnya ya bukan hingga dan wong gak ono meneh kerajaan yang lainnya. Nah, jadi itu nanti Anda pasang di sini. Ini yang akan menjadi dasar dalam rangka untuk membagi. Program tahunan ini sama dengan ini. Isinya adalah nanti saya beri format yang lama saja. Isinya sama. Seperti ini, hanya ini gak enek ini samping ini gak enek. Hanya ini tok sampai pada distribusi alokasi, hanya sampai pada alokasi waktu. Tadi contohnya belum ketemu Pak Is. Bisa dipahami yang ini? Coba yang kelas 11 punyanya yang kelas A, ketua kelas 11 silakan berbunyi. Bunyi capaian pembelajarannya, Dok. Bu Eni ini ngajar kelas 11. Nanti saya beri contoh yang kelas 11. Ya, Kelas Bu, 11, bentar. kelas A. Ya, Ketua saya, kelas. Bu. Ya, silakan Ibrahim. Capaian pembelajarannya yang dari BSKAP-nya dibaca dulu yang 046. Oh ya, Mm. menjelaskan sejarah pada masa penjajahan Bangsa Barat, perlawanan rakyat daerah terhadap penjajah, pergerakan kebangsaan, pendudukan Jepang, proklamasi kemerdekaan Indonesia, mempertahankan kemerdekaan Indonesia, terus masa pemerintahan Soekarno, masa pemerintahan Soeharto, dan reformasi. Menerapkan proses berpikir sejarah, melakukan literasi sejarah, penelitian sejarah, dan menunjukkan kesadaran sejarah melalui proses inquiry dan mengevaluasi nilai-nilai yang terkandung dalam sejarah untuk dapat dikontekstualisasikan dalam kehidupan masa sekarang. Oke. Jadi punya kelas 11 tadi yang menjelaskan materinya itu. Tapi ingat, aktivitasnya kan tidak hanya menjelaskan materi. Pengetahuan faktualnya menjelaskan materi tadi. Materinya apa? Ada materi apa saja tadi, Ibrahim? Ini dibagi menjadi 2, Bu. Ada yang kelas 11 Ah, sama 12. Jadi yang kelas 11 itu kelas sampai 11. sampai mempertahankan Indonesia, Bu. Mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Lah, sebelum materi tadi, konsep dasar ilmu sejarah yang digunakan untuk menganalisis dengan konten tadi apa saja tadi? Yang satu kan menjelaskan pengetahuan konsep tadi. Terus berikutnya, Menerapkan proses berpikir sejarah, melakukan terus, literasi sejarah, penelitian mm, sejarah, menunjukkan kesadaran sejarah melalui proses inquiry, kemudian mengevaluasi nilai-nilai yang terkandung dalam sejarah untuk dapat dikontekstualiskan dalam kehidupan masa sekarang. Sehingga itu yang akan menjadi anak-anaknya. Topik materinya misal tadi kelas 11, topik materinya punyamu apa Ibrahim? Proklamasi kemerdekaan Indonesia, Bu. Oke, berarti coba sebutan. Misal ini nomor 1 itu masa proklamasi kemerdekaan. Berarti materinya tentang, topik materinya tentang di sini. Masa proklamasi kemerdekaan. Winter. Terus 11.1 bunyinya. Berarti memahami Ah, 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 ah. eh, Yang persis yang ada di situ jangan memahami. oh Menjelaskan apa tadi? Bu, menjelaskan, Bu. Ocon. Menjelaskan. Menjelaskan sejarah pada masa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Oke, 11.2. 11.2 itu menerapkan proses berpikir sejarah tentang peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dan seterusnya.
Itu satu materi tadi, anak-anaknya seperti itu. Berarti nanti di kelas 11 ada berapa? Ada berapa materi tadi, Ibrahim? Ada 4 materi. 4, Bu. 5 apa 4? Ingat Ya, Ibu, kelas 11 yang 5, kelas 12 yang 4. 1, 2, 3, 4. 5, Bu. Ada 5. Berarti di sini nomornya 1 sampai nomor 5. Berikutnya anak-anaknya. 11.1 punya 11.1 punya anak apa saja. Sesuai dengan tadi. Bisa dipahami? Halo? Bu. Iya, Bisa, Eh, Bu. siapa sing cek bingung? Saya, Bu, Ya, silakan. kalau misalnya itu kan yang dikatakan oleh Ibrahim 1 sampai 5 materi, Bu. Nah, misalnya nih kalau misal materi masa proklamasi kemerdekaan dalam tujuan pembelajarannya itu ya ditulis semua dalam satu apa kolom gitu, Bu. Misal Loh, dari 10.1 sampai 10.6 hingga mengevaluasi, Bu. kelas. Nah, ini 10 ini kelasnya, kelas 10. Kalau tadi materi proklamasi kelas 11 kan? Berarti 11. Yang materi kelas 12 ya 12. Aryo, Oke, oke. paham? Kalau misal diturunkan boleh saya lihat sebentar, Bu. Apakah langsung selesai gitu? Oh, Apanya? oke. Paham, Bu. Cuma satu Nah, nih. iki yang kelas 10. Yang punyamu. Punya Ibrahim tadi kelas 11. Sehingga di sini kelas 11. Di sini materinya konsep dasar ilmu sejarah. Yang punya Ibrahim enggak langsung materi. Nah, cara menganalisisnya diletakkan di dalam yang BSKAP 046. Sehingga materi 1 tadi kan menjelaskan apa Ibrahim? Materi tentang apa tadi Ibrahim? Materi nilai bukan kata nggak ada behaviornya. Materinya, Bu. Materinya Proklamasi. masa proklamasi kemerdekaan, Bu. Masa proklamasi kemerdekaan. Tujuan pembelajarannya yang akan dibagi. Jadi ini nomor 1, masa proklamasi kemerdekaan. Dibagi lagi 11.1. 11.1.1 menjelaskan masa proklamasi kemerdekaan. 11.1.2 apa tadi Ibrahim? Atau begini saja lah supaya Anda tidak bingung. Ini masalahnya kan berbeda konsep. Kalau yang di apa istilahnya di Permendikbud yang 033 itu alat analisisnya itu diletakkan di depan. Yang punya Anda itu di dalam. Materinya yang masuk dulu. Kecuali punya Vio bisa pakai ini. Yang punya Anda tadi kan di dalam. Yang di luar materinya. Maksudnya apa? Pisau analisis konsep sejarahnya itu letaknya di dalam materi. Sehingga nanti cara membahasnya, coba kita lihat yang bawah. Nah, ini kan materi-materi tok. Gak membahas terkait dengan implementasi, melaksanakan penelitian sejarah terkait dengan ini kan tidak ada ini. Ini memang seperti ini yang kurikulum Merdeka kemarin, sebelum yang deep learning ini. Sehingga nanti supaya tidak bingung, begini saja. Yang kelas 10 sama dengan ini ya. Eh, kelas 10 yang kelas A siapa ketua kelasnya? Iyo. Kelas A, nak. Kan kelas B itu. Yang kelas A ketua kelasnya siapa? Villa, Bu. Ya, yang kelas 10. Bila. Nah, Hai, Bu. seperti ini ya Nggih, Bu. polanya. Yang kelas 11 tidak sama. Kelas 11 itu di sininya yang ditulis di sini materinya dulu. Konsep dasar ilmu sejarahnya nggak ada yang di kelas 11 itu, langsung implementatif.
Di sini kan peserta didik mampu memahami konsep dasar manusia, begitu kan? Berarti ini harus dicapai. Yang di kelas 11 kan tidak. Langsung. Coba gini aja. Tayangkan aja yang BSKP 046. Supaya tidak bingung, saya jelaskan aja. Silakan kelas 11. Siapa? BSKP 046 tayangkan. Yang bagianmu kelas 11, Le. Sudah tayang? Oke. Nah, lihat ini. Ini di sini kan langsung menjelaskan sejarah pada masa penjajahan bangsa Barat, perlawanan daerah. Ini kelas viral gile. Oke. Oke, coba aja, coba. Sik. Tak jawab Bu Ani ini. Bu Ani membalas ini. Coba nanti kita lihat punyanya Bu Ani. Bu Ani kelas 11. Masih pakai yang mana? Oke, anu gede lah. Ibu gak ketok itu ini. Oke. Oke, Anda tahu bedanya kelas 10 dengan kelas 11? Yang kelas 10 punyanya Vio tadi, kan konsep memahami konsep dasar ilmu sejarahnya nomor 1. Ini kan nggak usah ada itu. Tapi langsung menjelaskan sejarah pada masa penjajahan bangsa Barat. Perlawanan rakyat daerah, pergerakan, pendudukan Jepang, proklamasi, dan seterusnya. Tapi di dalamnya ini, titik koma, menerapkan proses berpikir sejarah, melakukan literasi sejarah, penelitian sejarah, menunjukkan kesadaran sejarah, mengevaluasi. Keterampilan sejarahnya ini kan ada di dalam materinya, bukan di awal. Paham apa mboten? Anak-anak, paham apa ora? Paham. Paham. Paham apa hampa? Sehingga nanti Anda begini, Anda berbeda dengan punyanya Vio. Punyanya kelas 10. Kelas 10 memahami konsep dasar ilmu sejarah itu menjadi pokok bahasan tersendiri. Yang kelas 11 tidak, tapi menjadi alat untuk membahas materi tersebut. Sehingga nanti materinya ini sejarah pada masa penjajahan Barat. 2. Perlawanan rakyat daerah terhadap penjajah. 3. Pergerakan kebangsaan Indonesia. 4. Pendudukan Jepang. 5. Proklamasi kemerdekaan. Piranduk, ini pembagiannya benar. Sampai mempertahankan ya. Berarti ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5.
Coba kesepakatan kita kemarin yang kelas ya 11 sampai mana? Sampai proklamasi. Sampai permisi Bu, sampai proklamasi kemerdekaan Bu. Iya berarti kan ada 6. 1, 2, 3, 4. Cici, loro, telu, papat. Oh 5 ya, 5. Mempertahankan kemerdekaan enggak ya? Tidak Bu. Ya 5 ya. Nah, masing-masing materi nanti punya anak. 11.1 sejarah pada masa ini punya anak. Anaknya apa? Nomor 1 menjelaskan sejarah pada masa penjajahan bangsa Barat. Tujuan yang kedua, ini menerapkan proses berpikir sejarah tentang sejarah pada masa ini. 3, melakukan literasi sejarah ini. 4, melakukan penelitian sejarah. Nah, itu menjadi anak-anaknya. Sampai mengevaluasi nilai-nilai yang terkandung. Sehingga sesungguhnya kalau kita lihat dari titik komanya ini ya, yang atas ini kan materi. Yang kedua ini keterampilan berpikir sejarahnya. Yang ketiga, historical consciousness-nya. Keterampilan berpikir sejarahnya, keterampilan sejarahnya ada apa saja? Historical thinking skill, historical literacy, penelitian sejarah, sama historical consciousness. Kemudian evaluasi nilai-nilai yang terkandung. Nah, penomorannya supaya tidak bingung, konten materinya ini diderivasi menjadi nomor 1, 2, 3, 4, 5. Berikutnya 11.1. Menjelaskan sejarah pada masa penjajahan bangsa Barat. 11.2. Ini menerapkan proses berpikir sejarah, melakukan literasi, penelitian sejarah, dan menunjukkan kesadaran sejarah melalui proses tentang materi ini. 3, 11.3, mengevaluasi nilai-nilai yang terkandung di dalam itu. Bisa dipahami? Sampun bisa Bu. Bisa dipahami apa masih bingung? Sudah sangat dipahami Bu. Terima kasih Bu. Oke, yang lainnya bingung apa wis jelas? Ibrahim masih bingung, Im? Rambutnya keriting gampang bingung. Paham Bu, paham. Oke, baiklah. Yang kelas 12, paham apa enggak? Kelas 12 apa ketua kelasnya? Saya sendiri tadi. Kamu kelas 12, Aryo? Oke Bu. Oke. Kelas 12 yang kelas B, siapa ketua kelasnya? Saya Bu. Paham Gusti? Nggih Bu paham. Ayo pokoknya ndase paham, liyane gak paham tekono ndase. Oke. Baik, wis dong ya sekarang ya. Sekarang wis le meden le. Nah, Ibu sekarang yang share screen. Ini Bu Ani sudah kirim, ini kita lihat yang orang ini dosen kurang penggayaan ini kira nyapa tuh mahasiswa sampai dijaluk-jaluk nih ini. Akarmu dewe ya di sini. Kamu minta ya gak ira oleh. Lembar minggu efektif bisa tadi ya. ATP, coba ATP-nya. Nanti Ibu beri semuanya di sana. Program tahunan aja. Abu Ani juga protes. Ini yang dikasih oleh ketentuan sekolah. Monggo semoga sesuai. Ini yang program tahunan ya. Nanti ini tulisan ini formatnya sesuai dengan yang ada di BSKAP 046. Nah, ini yang Ibu katakan tadi. Kalau yang tadi kan ATP. Coba tak buka ya ATP-nya. ATP.
Oh, keterampilan proses. Terus tadi dia menggunakan konsep penelitian sejarah. Ini berarti masih yang pakai 046 ini. 033 ini. Ini bunyinya. Memang yang belum lahir yang 046 kalau yang tahun kemarin. Oke, itu tunjukan yang ini. Cara yang program tahunan ya, itu atas diambil dari sana. Berikutnya ini. Itu program tahunan kok gitu. Alur. Hmm. ATP. Mana program tahunan tadi? Nih. Loh, kok padha ta, Rek? Program tahunan sama ATP sama dia mereka. Program tahunan belakangnya lagi. Ini ya. Oke. Nah, itu seperti yang Ibu katakan tadi, jadi isinya hanya ini. Nah, tujuan pembelajaran ini diderivasi dari tadi. Supaya Anda tidak bingung, di atas ini apa istilahnya ya? Tujuan pembelajaran yang besar tulisan. Punya Bu Yani kan enggak? Langsung 1.1 menganalisis secara kritis, merefleksikan, melaporkan dalam bentuk tulisan. Mengevaluasi langsung kan? Sing gede kan enggak ditulis. Nah, punyamu tulisannya nanti di sini yang di atas ini. Jadi misalnya tadi punyanya siapa jenenge? Ibrahim yang kelas 11 tentang nomor 1 apa Ibrahim? Menjelaskan, Bu. Loh, lah iya menjelaskan apa wacan le? Menjelaskan masa penjajahan Barat. Sing persis lah. Menjelaskan sejarah pada masa yang persis. Menjelaskan sejarah pada masa penjajahan bangsa Barat. Wes, itu aja dulu. Itu ditulis di atasnya sini, terus baru dia diderivasi. Nomor 1 ini dokno iki ini, sret. Nah, ini tulis menjelaskan. Nah, baru 1.1. Ngerti, Rek? Paham, Bu. Oh. Berikutnya, enek meneh anak Ibrahim mau, apa Him? Mener- menerap menerapkan proses berpikir sejarah, Bu. Apa selain proses berpikir sejarah tadi? Tulis itu semuanya. Kan ada 3 kan? Nah, tulis. Baru nanti diderivasi di anak-anaknya. Berikutnya yang ketiga. 3, menilai apa mengevaluasi tadi? Melakukan literasi sejarah, Bu. Loh, kok literasi to Le? Sing telu mau lho, sing dibatasi titik koma tadi lho. Titik koma. Kan ada 3. Nomor 1 menjelaskan sejarah pada masa. 2 menerapkan bla 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 bla. Ini baiklah, kamu biar nggak bingung nak, begini aja dah. Ini nomor kan apa jari sing gawe. Wong tadi kan mereka kan masih belum kurikulum baru. Nah, itu 1.1.2 terus 1.1.3. Ah, kok rapekno ya, Rek?
Ini contohnya, tapi isinya nggak seperti itu. Nah, sekarang 1.2 menerapkan apa, Em? Dikten Ibu Em. Literasi sejarah Menerapkan proses berpikir sejarah, Bu. dan seterusnya ya. Ya, Terus yang ketiga, ini nanti punya anak. 1.2.1. 1.2.2. Terus berikutnya yang nomor 3, 1.3. mengevaluasi nilai-nilai yang terkandung dalam sejarah, Bu. Ah, ah. Punya anak. 1.3.1. 1.3.2 dan seterusnya. Nah, ngono. Ini nggak usah. Nggak apa-apa, Mas. Bisa ngerti? Materi ini apa mau Em? Mas, Materinya ditulis di sini. Yang nomor 1 tadi, masa sejarah pada masa penjajahan bangsa Barat, Bu. tulis gini. Begitu seterusnya ke bawah. Bisa semuanya? Insya Allah sakit, Bu. Oke. Nggih, Bu. Baik, berikutnya sekarang waktunya ini, Bu, ini JP-JP-nya ini berapaan ini? Gimana cara menentukannya? Menentukannya, kamu jangan bikin yang sesederhana ini ya, Nak ya. Kalau bikin sederhana seperti ini, guru iso, kamu gak iso. Karena apa? Ini menjadi pedoman. Sehingga Anda harus rigid seperti yang Ibu contohkan ini. Supaya nanti tahu sejarahnya. Oh, itu isunya, ini itu begitu. Baik kita ilahannya ya kamu nggak bingung. Oh nggak usah untuk contoh, tapi nggak cocok ya dengan itu ya. Oke, baik. Nanti menentukan ininya saya ajari. Saya disimpan di sini. Kan nanti dibuat contoh. Oke. Wes ini yang program tahunan. Bisa buat program tahunannya semuanya? Halo? Suara rek. Bisa, Insya Ibu. Allah bisa, Bu. Ya Allah. Oke. Sekarang program semester. Program. hmm, Nah, kalau program tahunan itu 1 tahun disusun ke bawah. Isinya hanya apa tadi? 1 nomor, kemudian tujuan pembelajaran, topik atau materi, berikutnya alokasi waktu. Kalau program semester itu sampai seperti ini. Ada ininya, bulannya, ada minggunya. Nah, ini. Nah, jadi Anda tinggal mengopas dari program tahunan tadi. Kopas ke sini tujuan pembelajarannya. Kemudian diderivasi tempat-tempatnya ini berdasarkan pada minggunya. Kamu jangan bilang gini, Ibu, tadi kan cuma 2, ini kok 3, kan nggak podo. Semester ini kan tahun 2000, berapa ini? Bukan ini. 2025, 2026. Yang tadi, Ibu tadi kan tahun 2022, 2023. Sehingga di sekarang lihatin ke sini. Nah, sekolah pertama atau masuk pertama di
tahun 2025, 2020, 2006 itu di minggu keberapa? Sekolah masuk itu loh, Rek, minggu keberapa ini? Lihat dari sini ini loh, kan kelihatan. Minggu pertama. Lah, minggu pertama kan ini, Dok. Ki minggu Minggu pertama. kedua, minggu kedua. Kedua. Minggu kedua ini loh. Nah, ini berbeda dengan yang sebelumnya. Kalau sebelumnya minggu ketiga. Di sini. Nah, jadi misal Anda mengalokasikan 14 JP dari hitung-hitungan tadi. Maka derivasi jumlah ininya nanti ke sini. Ini harus 14 JP. 1, 2, 3, 6. 4, 5, 6, 7. 14. Di sini. Rinciannya di sini. Nah, paham apa mboten? Paham, Bu. Ayo ya, penak iki, lek iso penak. Nah, wes ngono. Ini yang program semesternya. Wes, dari sini ada yang ingin ditanyakan? Ada yang masih bingung? Mungkin Anda bertanya ini, Ibu, kalau begitu banyak sedikitnya ini dasarnya apa, Bu? Ya iku mau. Kedalaman apa istilahnya, behaviornya sama konten materinya. Semakin banyak ya semakin angel. Ada yang ingin bertanya? Enak sing durung jelas? Ibu izin bertanya. Ya, silakan. Berarti nanti kita itu nulisnya sesuai CP kita masing-masing pribadi, kayak misalnya saya cuman konsep dasar terus penelitian sejarah itu aja, apa nanti satu kelas itu dijadiin satu? Nah, ini kan sekarang sedang membuat satu rincian minggu efektif, dua program tahunan, tiga program semester. Ya otomatis jadi satu. Hanya dasarnya dari masukan teman-temanmu tadi. Karena nanti masing-masing mahasiswa akan membuat bagiannya sendiri-sendiri, dikompilasi menjadi satu utuh. Kelas 10 punya, kelas 11 punya, kelas 12 punya. Makanya baginya jangan sampai ada yang banyak, ada yang sedikit. Yang sama, nggak boleh ada yang banyak, ada yang sedikit. Jadi setelah ini nanti kalau kelas A langsung rapat dengan temennya, bikin FGD kelas 10 dengan kelas 10, kelas 11 dengan kelas 11, kelas 12 dengan kelas 12. Kelas B besok kerja kelompok bersama temennya. Jadi besok jangan nggak kuliah. Tapi saya setting daring saja biar saya bisa, karena kita Bu Anis di sekolah, Ibu juga sama. Makanya akan digabung menjadi satu karena dosennya semuanya pada kabur gitu ya. Bu, izin Bu, Nah, untuk ya. untuk besok SMA 1 masih ada TKA. Jadi Heeh. ujian asjarnya ditunda minggu depan, tapi besok saya izin untuk ke sekolah untuk desiminasi hasil ininya Bu, hasil Heeh. produknya. Nggih. Oke. Ya kan sudah dijelaskan, biar mereka bekerja sendiri aja. Nggih, Bu. Ya. Wes, ada yang ingin ditanyakan? Nanti Ibu upload di MMP, contoh-contohnya. Yang kelas 11, kelas 12 itu punyanya Bu Ani pakai yang anu loh, yang masih 04, 033 loh, jangan pakai itu. Tapi Anda boleh menggunakan panduan sebagai contoh formatnya. Kalau isinya, nah pakai yang